per noi come allenatori, perché ci si confronta e credo che il confronto sia indispensabile e poi comunque diciamo. Het is wel een mooi moment zo in het midden van deze eerste helft om een slokje water te nemen voor iedereen. Zoeken naar het schot. Dat zou hier kunnen, Dix. Dengan kecerdikannya, Patrick Kluivert menyatukan kekuatan pemain lokal dan asing tanpa memperdebatkan siapa yang lebih layak. Dalam kemenangan 1-0 atas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno kemarin, pelatih asal Belanda itu menurunkan sejumlah pemain dari Liga 1 sejak menit awal. Nama-nama seperti Rizky Ridho, Ricky Kambuaya, Yaakob Sayuri, dan Egy Maulana Fikri mendapat kepercayaan penuh meski sebelumnya sempat diragukan. Well, for me, the most important thing is if people show their qualities, then they have the opportunity to play. And if it's a naturalized player or it's a local player, for me, that's not the difference. Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa mantan striker Barcelona itu ingin mengakhiri polemik berkepanjangan tentang dominasi pemain naturalisasi di skuad Garuda. Kluivert menekankan pentingnya kebersamaan dan rasa percaya diri antar pemain, hal yang menurutnya akan memperkuat tim secara keseluruhan. That the local players, I'm going to look at them and respect how they play. And if you let your qualities see, then you're able to play. So that's why this decision. And again, it makes our team stronger. Langkah ini tentu berbeda dengan pendekatan Sinteyong yang kerap mengandalkan pemain berdarah luar negeri sebagai tulang punggung tim. Meski strategi STY terbukti mengangkat prestasi timnas di berbagai level, Kluivert nampaknya ingin membangun karakter skuad yang lebih merata dan berimbang antara pemain lokal dan naturalisasi. Dari sisi permainan, Kluivert juga menunjukkan fleksibilitas taktik. Menariknya, di tengah desakan untuk menambah amunisi pemain naturalisasi menjelang laga berat melawan Jepang, Kluivert justru menyatakan puas dengan materi yang ada. Dan terbukti mereka bukan bintang luar negeri, tapi di lapangan mereka bikin Cina kewalahan. Trio Liga 1 tampil memukau membuktikan bahwa kualitas pemain lokal bukan sekedar pelengkap. Justru jadi pembeda di pertandingan penuh tekanan itu. Setelah menjalani pemusatan latihan yang cukup panjang di Bali, Patrick Kluivert memutuskan menurunkan Ricky, Yaakob, dan Egy sebagai pemain inti. Yaakob diplot sebagai wingback kanan, Egy main sebagai second striker, sedangkan Ricky bertindak sebagai gelandang serang. Kolaborasi tiga pemain tersebut benar-benar merepotkan pertahanan Cina. Mereka mampu memainkan umpan-umpan pendek dengan baik di daerah pertahanan Cina. Beberapa kali sisi kiri pertahanan Cina mampu ditembus oleh Indonesia, diawali oleh kombinasi tiga pemain tersebut. Ricky Kambuaya bahkan menjadi sosok penting di balik lahirnya tendangan penalti untuk timnas Indonesia. Ricky dijatuhkan oleh Yang Zesiang, oleh Romani bertindak sebagai eksekutor dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Yaakob begitu bugar untuk naik turun membantu serangan dan pertahanan. Egy punya kemampuan untuk berdiri di posisi yang tepat dan melakukan penetrasi ke kotak penalti lawan. Sedangkan Ricky termasuk salah satu pemain Indonesia yang sering dilanggar lawan. Ketiga pemain ini kemudian ditarik keluar memasuki 16 menit terakhir. Yaakob ditarik keluar di menit ke-74 untuk digantikan oleh pemain yang juga jebolan Liga 1, Beckham Putra. Sedangkan Ricky dan Egy sama-sama ditarik keluar di menit ke-83. Mereka digantikan oleh Verjeder dan Stefano Lillipali. Penampilan impresif ketiga pemain ini bisa jadi modal bagus bagi mereka untuk menarik perhatian Patrick Kluivert. Ketiganya pun berpeluang untuk kembali dipasang saat menghadapi Jepang pada 10 Juni mendatang. Tak hanya trio Liga 1 tersebut, Beckham Putra dalam debutnya juga menjadi sorotan sekaligus pembuktian. 5 menit setelah berada di lapangan, Beckham nyaris menandai debutnya dengan memberikan assist. Beckham berhasil memberikan umpan matang kepada Kevin Dix, tetapi tembakan pemain FC Copenhagen itu masih bisa digagalkan kiper Cina Wang Daley. Debut Beckham pun terbilang berjalan mulus. Ia tidak canggung berada di lapangan dengan rekan-rekan barunya di timnas Indonesia dalam debut yang berlangsung sekitar 20 menit. Begitu peluit panjang ditiup oleh wasit, Beckham tak kuasa menahan haru.
Ia terlihat menangis di tengah lapangan. Air mata Beckham kemudian tidak terbendung saat menyanyikan lagu Tanah Airku ciptaan Ibu Sud. Air mata ikut membasahi wajah gelandang berusia 23 tahun itu. Beckham mengaku bangga bisa melakoni debut bersama timnas Indonesia di hadapan puluhan ribu supporter di Stadion GBK. Di babak kualifikasi ini jadi momen pertama saya di tim senior dan ini suatu kebanggaan bagi saya karena tidak bisa menyangka bisa tampil di depan supporter yang begitu banyak. Dan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memberikan alasannya memberikan debut kepada Beckham Putra. Sang pelatih asal Belanda berbicara secara belak-belakan bahwa yang terpenting baginya adalah kualitas, bukan soal pemain naturalisasi atau lokal. Bagi saya, yang paling penting adalah orang yang menunjukkan kualitas mereka, kemudian mereka punya kesempatan untuk bermain. Dan kekalahan dari Indonesia kemarin tak hanya menyakitkan bagi Cina, tapi juga mengancam karir sang pelatih. Rumor pemecatan kini jadi topik hangat di media mereka. Sebelum laga kontra Indonesia, Ivankovic telah menghadapi kritik keras dari media dan publik sepak bola Cina. Lebih dari 30 wartawan Cina hadir langsung di Jakarta untuk meliput pertandingan tersebut, mencerminkan besarnya perhatian terhadap nasib sang pelatih. Seorang jurnalis Cina, Xu Chen, menyatakan bahwa kekalahan dari Indonesia bisa menjadi akhir dari masa jabatan Ivankovic sebagai pelatih timnas Cina. Sejak ditunjuk sebagai pelatih pada awal 2024, Ivankovic belum mampu membawa timnas Cina tampil konsisten. Tim mengalami beberapa kekalahan penting termasuk dari Arab Saudi dan Australia, yang membuat posisi mereka di klasemen grup C terpuruk. Kekalahan dari Indonesia semakin memperburuk situasi, mengingat pertandingan tersebut dianggap krusial untuk menjaga peluang lolos ke putaran berikutnya. Dengan hasil ini, Federasi Sepak Bola Cina dikabarkan sedang mempertimbangkan opsi untuk mengganti pelatih demi menyelamatkan peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan satu pertandingan tersisa di fase grup, keputusan CFA dalam waktu dekat akan sangat menentukan arah dan masa depan sepak bola nasional mereka. Sementara itu, Roberto Mancini akui level Indonesia lebih tinggi dari Cina dan Bahrain. Komentar Mancini ini tentu memberikan gambaran tentang betapa seriusnya ancaman yang ditimbulkan oleh timnas Indonesia. Meski Bahrain dan Cina pernah sukses menahan imbang atau bahkan mengalahkan Indonesia. Namun, Roberto Mancini tidak ragu untuk memberikan pujian terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Menurutnya, dalam 10 tahun terakhir, Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Kami sangat mengenal Indonesia, kami telah mengamati tim ini berkali-kali. Menurut saya, perkembangan sepak bola di Indonesia dalam 10 tahun terakhir sangat pesat. Mancini juga tak bisa menutup mata terhadap peran penting Erick Thohir sebagai ketua PSSI. Mantan bosnya di Inter Milan itu membawa semangat baru dan ambisi besar bagi sepak bola Indonesia. Mantan pelatih timnas Bahrain U23 Samir Chamam merasa bahwa pernyataan Mancini bisa membuat timnya terlena. Chamam menilai Indonesia kini menjadi tim yang bisa memberikan kejutan, terlebih dengan banyaknya pemain berbakat dari Eropa yang kini memperkuat timnas Indonesia. Media China 163.com juga menunjukkan ketidaksenangannya terhadap pernyataan Mancini. Mereka merasa dihina mengingat peringkat FIFA mereka jauh lebih baik dari Indonesia.